Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Tanaroro Hisyami dengan nomor NPM saya 20010051006. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum ro diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah baca tulis Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Misbahul Munir, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum ro. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Jadi, di sini yang akan kita bahas adalah pengertian dan pembagian dari hukum-hukum ro. Pengertian hukum-hukum ro itu adalah cara membaca huruf ro dengan dua wajah atau dua cara, yaitu boleh ditebalkan ataupun boleh ditipuskan. Kita masuk ke pembagian hukum-hukum ro. Jadi, adapun dalam ilmu tajwid, ya, hukum itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dibaca tafkhim, yang kedua dibaca tarkik, dan yang ketiga boleh dibaca tafkhim ataupun tarkik. Dengan kata lain, jawazul wajhain. Ro yang dibaca tafkhim itu ada 10 syarat ya. Yang pertama, kurang lebihnya itu ada 10. Yang pertama, huruf ro dibaca tafkhim atau tebal. Jadi kata lain dari tafkhim itu adalah tebal. Itu apabila yang pertama dia berharokat fathah atau fathah tain. Jadi dia berharokat fathah atau fathah tain. Jadi ro-nya itu berharokat fathah atau fathah tain. Salah satu contohnya wam ro'atuhu. Ro-nya itu dia berharokat fathah. Yang kedua, ro yang berharokat domah atau domah tain. Contohnya warusulihi. Ro-nya itu dia berharokat domah. Yang ketiga, ro sukun yang terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Jadi ro yang mati atau ro sukun, dia terletaknya itu setelah huruf yang berharokat fathah. Contohnya wa'ar salah. Wa'ar salah. Ro-nya itu dia berharokat sukun. Sebelum ro itu ada alif dan dia berharokat fathah. Yang keempat, ro sukun yang terletak setelah huruf yang berharokat domah. Apabila ada ro sukun dia terletak setelah harokat huruf yang berharokat domah. Contohnya wurfah, wurfatun. Ro yang terletak, ro yang sukun, ro yang mati itu terletak setelah huruf yang berharokat domah. Go-nya itu dia berharokat domah. Kita masuk ke yang kelima, ro sukun yang terletak setelah huruf yang berharokat kasroh. Gitu. Jadi contohnya, jadi dalam kurung alif tidak asli atau hamzah wasol. Contohnya irtado. Irtado. Ro yang terletak setelah huruf yang berharokat kasroh ya, dalam kurung alif tidak asli atau hamzah wasol. Jadi alif yang di bawahnya itu ada hamzah kecil, hamzah wasol seperti itu. Jadi irtado dibacanya. Yang kedua contohnya seperti irji'i, seperti itu. Yang keenam, ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'lah. Jadi ro yang berharokat sukun, sebelum ro sukun itu ada huruf yang berharokat kasroh, kemudian setelah ro sukun itu ada huruf isti'lah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, huruf isti'lah yang berjumlah 7 itu tadi. Yang ketujuh, ro sukun karena wakof. Nah, sebelum ro sukun itu, sebelum wakof, sebelumnya itu fathah. Jadi ro sukun karena wakof dan sebelum ro sukun itu ada huruf yang berharokatkan fathah. Contohnya wazar. Wazar, dia di
di akhir ayat. Sebelum ro itu, ro mati, sebelum ro yang dibaca waqaf itu ada huruf yang berharokat fathah. Kita masuk ke yang 8. Ro sukun karena waqaf sebelumnya domah. Sama. Jadi ro yang dibaca waqaf yang memang dia di akhir ayat karena waqaf ya. Sebelum ro sukun itu, sebelum ro mati itu ada huruf yang berharokatkan domah. Itu dibaca tafkhim. Yang ke-9, ro sukun karena waqaf dan sebelum huruf sukun itu selain ya dan sebelumnya lagi huruf berharokat fathah. Jadi ro sukun karena ro yang dibaca waqaf dan sebelum huruf ro itu ada huruf yang berharokat kan sukun atau dibaca mati dan sebelumnya lagi itu ada huruf yang berharokat fathah. Contohnya wal asr. Jadi wal asr, ainnya itu dia berharokat fathah. Setelah ain itu ada shad yang berharokat sukun. Setelah shad itu ada huruf ro yang tadi memang dibaca karena dia di akhir ayat, dia waqaf. Wal asr. Jadi ro yang dibaca waqaf dia di akhir ayat. Sebelum huruf ro ini ada shad yang berharokat sukun dan sebelumnya shad itu ada huruf yang berharokat fathah. Jadi ro yang akhir itu dibaca tafkhim. Kita masuk ke yang nomor 10. Ro sukun karena waqaf dan sebelumnya itu ada huruf yang mati. Harokatnya sama, sukun. Kemudian sebelumnya itu huruf yang berharokat domah. Kalau tadi kan fathah, sekarang domah. Contohnya min khusr. Kho-nya itu dia berharokat domah. Kemudian sinnya itu dia berharokat sukun, dibaca mati. Ro-nya itu karena dia di akhir ayat, maka dia diwakafkan. Jadi min khusr, ro yang di akhir ayat atau dibaca waqaf, sebelumnya itu huruf yang berharokatkan sukun, sebelumnya lagi huruf yang berharokat domah, seperti itu. Kita masuk ke yang kedua, tarkik ya. Tarkik itu hukum ro yang dibaca tipis seperti ini. Adapun syarat-syaratnya itu kurang lebihnya ada 6. Kenapa ro dibaca tarkik itu ada 6 kurang lebihnya. Yang pertama, ro berharokat kasroh. Jadi kalau ada ro yang berharokat kasroh maka dia dibacanya tarkik. Contohnya sini nawakuri, ri-nya itu dia dibaca tarkik berharokat kasroh, bisa juga kasroh atau kasroh tain ya. Jadi bisa juga ro yang berharokat kasroh saja ataupun kasroh tain, ini dibacanya tarkik. Khairin min alfi syahr. Khairi ro-nya itu dia berharokat kasroh tain. Itu dibaca tarkik atau tipis. Yang kedua, ro sukun sebelumnya kasroh. Jadi ada ro yang mati. Sebelum ro yang mati itu sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Contohnya wafir aun, wafir fa-nya berharokat kasroh ketemu dengan ro yang berharokat mati, yang berharokat sukun dibaca mati, wafir aun gitu. Yang keempat, kita masuk yang keempat, ro sukun karena waqaf dan sebelumnya kasroh. Jadi sama seperti tadi, kalau tafkhim kan ro sukun yang dibaca waqaf sebelumnya itu huruf yang dibaca mati, sebelumnya fathah. Nah kalau yang tarkik, ro sukun karena waqaf sebelumnya kasroh. Jadi ada ro di akhir ayat dia dibaca waqaf, ataupun ro-nya mati, dan sebelum ro mati itu ada huruf yang berharokat kasroh, maka ro-nya itu dibaca tarkik atau tipis. Contohnya yauma laqadir, dalnya itu dia berharokat kasroh. Ro yang terakhir itu karena dia di akhir ayat dia dibaca waqaf, jadi sebelumnya bertemu dengan huruf dal yang berharokat kasroh. Yang keenam, ro sukun karena waqaf dan sebelumnya itu ya sukun. Jadi ro yang di akhir sebelumnya itu ada ya yang berharokat sukun, dibaca mati. Seperti khair, kabir, ya-nya itu ya mati, jadi dibaca
tarkik, tipis roknya. Khair, kabir, seperti itu. Kita masuk yang keenam ya. Ro sukun karena wakof dan sebelum huruf sukun selain ya dan sebelumnya lagi huruf berharokat kasroh. Jadi ro sukun karena wakof, sebelumnya huruf sukun yang selain ya dan sebelumnya lagi huruf berharokat kasroh. Contohnya hijr, roknya di akhir ayat, jadi dibaca wakof. Sebelumnya itu huruf yang berharokat sukun, sebelumnya lagi kasroh, seperti itu. Kita masuk yang ketiga. Jawazul wajhain, boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Jadi kata lainnya dari jawazul wajhain adalah boleh dibaca tarkik ataupun tafkhim. Nah, contohnya itu, adapun perinciannya itu, yang pertama, ro di tengah kalimat boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Jadi jika sebelum huruf ro mati atau ro sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya huruf isti'la yang berharokat kasroh, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.